Shalom, selamat hari Minggu. Marilah kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal ke-31 ayatnya 35 sampai 37. Yeremia pasal 31 ayatnya ke-35 sampai ke-37. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang memberikan matahari sebagai terang di siang hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang sebagai terang di malam hari, yang mengacau balau laut sehingga gelombang-gelombangnya mengelora. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku sepanjang masa. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, begitu jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Saya kembali menyapa kita semua. Shalom. Yang menjadi tema perenungan kita pada saat ini yaitu ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai ketetapan, maka itu berhubungan halnya yang sudah diputuskan secara pasti dan tidak bisa diubah dan diganggu gugat secara sembarangan oleh siapapun. Ada dua jenis ketetapan di dunia ini, yaitu ketetapan Allah dan ketetapan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, inilah ketetapan yang dibuat oleh manusia. Manusia bisa membuat ketetapan, tetapi manusia juga tidak bisa menjamin apakah ketetapan itu akan berlaku sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau malah sebaliknya. Untuk itu marilah kita melihat di dalam firman Tuhan ini tentang bagaimana ketetapan Allah di dalam ketetapannya, dan saya akan membagi menjadi dua poin penting. Yang pertama yaitu Allah yang beridentitas sebagai pencipta. Allah yang beridentitas sebagai pencipta dapat kita lihat di ayat yang ke-35. Berbicara mengenai identitas, maka itu berhubungan dengan jati diri seseorang. Jika seseorang ingin dikenal, maka ia harus memberitahukan tentang identitasnya. Demikian juga Allah. Pada bagian ini ia kembali memberitahukan kepada umatnya tentang identitasnya. Namun sebelum kita membahas banyak hal tentang bagian, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa kitab Yeremia adalah kitab yang dituliskan oleh Yeremia sendiri yang beridentitas sebagai Nabi Allah pada masa itu. Nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi alatnya dalam menyampaikan apa yang ia ingin sampaikan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel pada masa itu. Namun yang menjadi pertanyaannya, apa sebenarnya yang ingin Allah sampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia? Maka untuk jawaban hal itu, kita perlu mengetahui tentang latar belakang bangsa Israel itu sendiri. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, sebab mereka adalah bangsa perjanjian yang telah dijanjikan Allah pada mulanya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itulah sebabnya mengapa mereka disebut sebagai umat pilihan, sebagai umat Allah. Allah pun sangat mengasihi mereka.
Kasih Allah kepada bangsa Israel adalah sudah dibuktikan secara nyata oleh Allah kepada mereka sejak berada di bawah perbudakan bangsa Mesir. Ketika bangsa Mesir diperbudak di tanah Mesir dengan cara kerja paksa, bangsa itu sangat menderita sehingga mereka merasa kesakitan. Dan Allah tidak diam melihat hal itu. Allah mendengarkan rintihan seruan mereka. Dan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengeluarkan mereka dari tanah itu. Dan lebih menarik lagi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika bangsa Israel telah berhasil keluar dari tanah itu, Allah tidak berhenti saja. Allah tidak membiarkan mereka untuk mencari tempat tinggal mereka masing-masing, melainkan Allah menuntun mereka dengan membawa mereka ke tanah yang dulu dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah madu dan susu. Setelah Allah menunjukkan kasih setianya, kuasa dan bahkan otoritasnya sebagai Allah melalui segala yang dikerjakannya bagi bangsa Israel, apa yang terjadi? Bangsa itu malah mendukakan hati Allah ketika kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Di sana dituliskan secara jelas bagaimana perlakuan bangsa Israel kepada Allah. Setelah bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, bangsa Israel bukan menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah, melainkan rasa syukurnya kepada Allah dengan berkomitmen untuk menyembah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya mereka. Melainkan yang terjadi, mereka meninggalkan Allah dan memilih untuk menyembah Allah lain, yaitu para Baal dan Asyerah. Mereka tidak berpikir bahwa Baal dan Asyerah yang disembah oleh bangsa lain hanyalah benda mati yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Jadi apa yang bisa dilakukannya? Inilah kehidupan manusia yang telah dikuasai oleh dosa dunia. Meskipun sudah tahu mana yang benar, mana yang memberikan kehidupan, tetapi malah memilih hal-hal yang sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Melainkan mereka hanya mendatangkan murka Allah di atas mereka, sehingga mereka pun masuk ke dalam malapetaka. Ketika kita membayangkan bagaimana perasaan Allah terhadap perlakuan bangsa Israel, umat yang sangat Dia kasihi, Ia pasti merasa sakit, merasa sedih, kecewa, dan wajar saja jika Ia murka kepada bangsa itu. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Kita jangan hanya memfokuskan pikiran kita dengan perbuatan dan keberdosaan bangsa Israel. Karena jangan-jangan Allah juga sedang bersedih dan kecewa melihat perbuatan kita pada saat ini. Memang kita tidak melakukan penyembahan berhala seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dengan menyembah para Baal dan Asyerah. Tetapi bisa saja kita melakukan penyembahan berhala dengan cara lain. Ketika kita mementingkan pekerjaan kita, usaha kita, kesenangan kita, bahkan barang-barang kita seperti HP sekalipun, dibandingkan dengan datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk menyembah, mempersembahkan hidup sebagai kemuliaan Tuhan. Kita sudah sama halnya sudah melakukan penyembahan berhala dan menduakan hati Tuhan. Dengan sesibuk apakah kita pada pekerjaan kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sehingga kita lupa untuk mengucap syukur dengan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga membagi sedikit waktu saja untuk Tuhan, untuk datang bersekutu dengan Tuhan, kita sangat susah. Apakah kita tidak menyadari
bahwa segala pekerjaan, segala kenikmatan yang kita rasakan itu berasal dari Dia. Dan apakah kita juga tidak menyadari bahwa kita tidak diberikan kesehatan saja oleh Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan segala pekerjaan kita. Yang cuman Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang tahu akan hal itu. Tetapi satu hal yang mau saya sampaikan, jangan kita menunggu murka Allah. Karena ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, Allah pun murka kepada mereka. Allah membiarkan bangsa lain menindas dan menyiksa mereka. Segala kepunyaan mereka dirampas dan mereka sangat ketakutan. Tetapi menariknya, ketika mereka menderita di dalam penyiksaan itu, Baal dan Asyera tidak bisa menyelamatkan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu yang terkasih? Mereka kembali berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka kembali. Dan karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar, bahkan lebih besar daripada murkanya, Ia mau mendengarkan seruan bangsa itu dan menyelamatkan mereka kembali. Itulah bukti kasih Allah kepada umat-Nya. Lalu apa yang menjadi pertanyaan bagi kita semua? Setelah bangsa Israel diselamatkan, apakah bangsa Israel benar-benar bertobat dan kembali kepada Allah? Jawabannya tidak. Bangsa Israel terus-menerus jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Dan malahan mereka semakin menjadi-jadi dalam melakukan dosa itu. Jika kita melihat Yeremia pasal 7 ayat yang ke-6 dan 9, di sana dijelaskan bagaimana tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Selain mereka melakukan penyembahan berhala, mereka juga melakukan penindasan kepada anak-anak yatim dan juga kepada janda-janda. Mereka menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Dan tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan karena Allah sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, Ia kembali murka kepada mereka. Namun meskipun Allah sudah murka kepada mereka, tetapi pada bagian Ia tidak langsung menghukum bangsa itu, melainkan Ia memberikan kesempatan dengan menegur, sekaligus memberikan peringatan-peringatan kepada mereka tentang apa yang terjadi jika mereka tidak kembali bertobat dan dari perbuatan mereka. Jika kita melihat di pasal yang ke-3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, "Kembalilah hai Yerusalem yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Kembali, mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku murah hati. Aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hanya saja akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah memberontak kepada Tuhan Allahmu. Engkau telah memberikan cintamu sepenuhnya kepada ilah-ilah lain." Pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Allah yang sungguh-sungguh merindukan umat kepunyaan itu kembali kepadanya. Meskipun umatnya telah jatuh ke dalam dosa yang begitu dalam. Tetapi sayangnya Bapak Ibu yang terkasih, meskipun bangsa Israel sudah ditegur dan diperingati bahkan berkali-kali, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan melalui nabi itu. Mereka terus-menerus berbuat dosa dengan melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Karena kekerasan hati mereka, Allah pun benar-benar murka dengan menjatuhkan kembali hukuman bagi mereka.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagian ini Allah ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel tentang siapakah dirinya. Dia adalah pencipta yang menciptakan segala ciptaan dan memberikan ketetapan pada semua ciptaannya. Seperti ketetapan yang telah ditetapkan pada matahari yang terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Dan sampai saat ini kita bisa melihat bagaimana matahari yang tidak pernah bergeser dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Ia akan terbit dan terbenam di waktu yang telah Tuhan tetapkan. Begitu juga dengan bulan, bintang dan laut. Itu semua bekerja di bawah ketetapan Allah, dan inilah otoritas ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Apa yang telah Ia tetapkan tidak akan pernah bisa diubahkan oleh siapapun, dan segala ciptaannya itu akan selalu berada di bawah kuasanya dan kendalinya, karena itulah kepunyaannya. Itulah sebabnya mengapa Ia disebut sebagai Tuhan semesta alam. Namun yang menjadi pertanyaannya, mengapa Allah memperkenalkan kembali identitasnya kepada bangsa Israel? Apa sebenarnya yang ingin Allah sampaikan kepada bangsa itu, sehingga Allah menjelaskan kembali tentang identitasnya sebagai pencipta yang telah menetapkan segala ciptaannya. Itu yang akan kita renungkan di poin yang kedua, ketetapan Allah tidak terhadap umatnya. Dapat kita lihat di ayat yang ke-36 sampai ke-37. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setelah Allah menjelaskan tentang ketetapannya yang telah Ia tetapkan pada matahari, bulan, binatang, dan laut, Ia meneruskan di ayat yang ke-36 dengan berkata, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Begitu jugalah keturunan Israel tidak akan berhenti di hadapanku sepanjang masa. Bapak Ibu, kita telah mengetahui bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi kita juga mengetahui bahwa bangsa Israel telah meninggalkan Allah, dan Allah pun telah membuang mereka ke pembuangan Babel selama 70 tahun lamanya. Ketika kita memikirkan hal ini, maka wajar saja jika kita berpikir bahwa bangsa Israel akan benar-benar ditinggalkan oleh Allah dan tidak akan menjadi umat pilihan lagi. Tetapi Allah begitu mengasihinya bangsa Israel pun. Tetapi pada kenyataannya di ayat 36 ini, Allah memberikan pernyataan dan menegaskan kembali bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah dari sejak semula sebagai umatnya. Maka sampai selama-lamanya pun ketetapan itu tidak akan berubah. Bangsa Israel akan tetap menjadi umat Allah, dan Allah akan tetap menjadi Allah mereka. Seperti ketetapan yang telah ditetapkan kepada matahari, bulan, bintang, binatang, dan laut yang tidak akan mengalami perubahan, begitu juga ketetapannya kepada bangsa Israel. Bahkan di ayat yang ke-37 Allah berkata, sesungguhnya seperti langit jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada bagian ini Allah ingin menyampaikan bahwa Ia sangat mengasihi bangsa Israel. Kasihnya tidak bisa diukur, sehingga tidak bisa menolak apalagi meninggalkan bangsa Israel, meskipun perbuatan mereka sungguh-sungguh melukai, mendukakan hati Allah. Tetapi itu tidak menjadi alasan baginya untuk tidak lagi menerima mereka dan tidak lagi mengasihi mereka. Lalu Bapak Ibu yang saudara, apa yang boleh kita pelajari melalui firman Tuhan ini? Setelah kita membahas bagaimana bangsa Israel di dalam keberdosaan mereka dan bagaimana Allah yang tetap setia kepada bangsa itu, apakah kita hanya berhenti di situ saja? Firman Tuhan ini tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel saja, melainkan kepada kita juga pada saat ini. Memang dulu bangsa Israel pilihan Allah. Allah membedakan mereka dari bangsa lain,
Tetapi setelah Kristus mati bagi kita, maka tidak ada lagi istilah bangsa Israel, bangsa asing, dan bangsa orang Yahudi dan orang Yunani. Karena kematian Kristus dan bukan untuk membebaskan satu bangsa, melainkan untuk membebaskan semua orang. Jadi sekarang kita sama-sama di hadapan Allah, yaitu umat kepunyaannya, karena Dia telah menebus kita dari tawanan dosa dan memerdekakan kita dari hukuman kematian kekal. Jadi apa yang menjadi respon kita sebagai umat yang telah ditebus itu? Apakah kita mau meresponnya dengan cara yang dilakukan oleh bangsa Israel, dengan mementingkan kepentingan kita, kesenangan kita, keinginan hati kita, sehingga dia menjadi yang terakhir di dalam kehidupan kita? Atau malah sebaliknya, Bapak Ibu yang terkasih, Allah sedang menunggu kita untuk bertobat dari segala keberdosaan kita. Ia menginginkan kita untuk kembali kepadanya dan berharap kita untuk tetap setia kepada Dia yang sudah setia kepada kita. Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Jangan sampai karena kekerasan hati kita akan memaksanya untuk menghukum kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersungguh-sungguh menjadi umat Allah. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita kepadanya atas anugerah keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kepada kita anugerahnya yang besar secara cuma-cuma selain daripada Dia. Apalagi di minggu-minggu ini kita akan kembali mengingatkan perjuangannya Yesus, penderitaan yang Dia alami di atas kayu salib hanya karena kita manusia yang berdosa. Ia ingin supaya kita tidak terus jatuh ke dalam dosa. Ia ingin kita bersama-sama dengan Dia, sehingga Ia merelakan dirinya menderita karena kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita? Marilah kita merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh terus diingatkan kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita boleh melihat betapa besarnya kasih karunia Allah akan kita. Kita pun dimampukan untuk bisa meresponnya dengan bersungguh-sungguh, menjadi umat kepunyaannya sebagaimana yang dikehendakinya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, biarlah kiranya dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Salam kasih dari saya, Shalom. Selamat hari Minggu.